Nah, kali ini kita angkat topik terkait dengan ini berbicara tentang sepak bola ya. Walaupun Euro sementara berlangsung, tapi kita berbicara tentang sepak bola di Sulut begitu ya, bukan sekarang Copa America juga baru mulai, tentunya baru Oke. main. Betul sekali. Jadi untuk Anda pendengar, kita akan membahas terkait dengan Road to AC Milan. Ini tentunya hal yang pasti didengar, aduh asik ini ya, karena ini ke AC Milan luar biasa ya. Ini menjadi gagasan yang dilakukan oleh pimpinan daerah kita ya, kalau daerah anaknya yaitu Riodondo Kambei ya, Riodondo Kambei Road to Akademi AC Milan. Akademi artinya ada pelatihannya, ada pembelajarannya, ada edukasinya di situ. Jadi kita berbicara banyak dengan situasi untuk bagaimana kemudian perekrutan dari mereka-mereka yang lolos untuk dilatih ya, dan langsung nanti ke AC Milan pasti ya. Sebab itu untuk kali ini kami membahas topik ini langsung bersama dengan narasumber kami. Ada Pak Archie Kolonia selaku panitia pelaksana seleksi Riodondo Kambei Road to Akademi AC Milan. Saya langsung menyapa Pak Archie. Selamat pagi Pak Archie, salam olahraga. Selamat pagi, salam sepak bola. Bersahabat. Bersahabat ya. Sepak bola itu bersahabat, karena sepak bola orang berteman. Oke, mantap sekali. Dan ada juga Pak Alon Mandi selaku pelatih sepak bola Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Alon. Selamat pagi. Salam olahraga pasti ya. salam sepak bola. Oke, ini semangatnya luar biasa kedua narasumber kita. Jadi kita pasti juga ikut bersemangat mengikuti untuk topik pembahasan kita tentang Road to AC Milan. Road to AC Milan ini kan artinya sesuatu yang beda lagi begitu ya. Saya ke panitia pelaksana dulu. Ada sesuatu yang berbau AC Milan. AC Milan ini kan merupakan tim sepak bola unggul di dunia ya. Dan artinya semua orang juga pingin ke situ. Dan ini berarti ada akademi atau pendidikan khusus yang nanti akan dilatih kepada mereka. Dan kenapa sampai memilih AC Milan? Ada juga grup-grup lain seperti ya kalau Roma dan lain sebagainya, itu kan bergengsi juga untuk diikuti. Apa ada memang linknya khusus atau kerjasama khusus sampai direkrut untuk ke AC Milan ini? Silakan ke Bung Archie. Terima kasih untuk waktunya. Pertama, Tuhan harus bersyukur kepada Bung Riodondo Kambei karena lewat Pak Riodondo Kambei kita bisa ke AC Milan, anak-anak kita bisa ke AC Milan. Itu dia poin ya. utama itu. Lewat Bung Riodondo Kambei, maka anak-anak Sulawesi Utara khususnya untuk tahun sekarang kategori usia 100 tahun kelahiran 2008 2009 bisa 2009 2010 bisa ke AC Milan. Ini diprakarsai oleh Bung Riodondo Kambei. Nah, itu orang harus syukuri. Nah, kalau saya bisa bercerita langsung dari pelaksanaan kegiatan kami, kegiatan kami itu dilaksanakan selama 4 hari, di mana diawali dengan hari pertama yaitu pendaftaran. Dalam pendaftaran ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Jadi kami mengundang seluruh kabupaten kota se-Sulawesi untuk anak-anak sesuai dengan kategori usia. Kira-kira dalam pendaftaran tersebut di hari pertama itu sekitar 100 pemain. Orang. Iya. Oke. Luar biasa ya, 100 orang, artinya ini animonya luar biasa diterima. Sangat luar biasa ya. Dan partisipannya ini kelihatan antusiasnya ada ya. Apalagi kalau ini masih umur 2009 2010 14-15 itu. 14-15 mereka juga masih istilahnya energiknya luar biasa ya, masih fresh lah kata orang. Kalau dari Bung sendiri silakan, mungkin ditanggapi terkait dengan bagaimana kemudian kenapa sampai AC Milan dipilih begitu. Ya itu yang seperti yang Pak Archie sampaikan tadi. Kita lebih mendekat sedikit di mic Pak. Kita sangat bersyukur punya orang seperti Bung Rio ya. Iya, yang memperkasihkan ini punya lobby-lobby tingkat tinggi untuk sampai bisa berkelas dunia barangkali ya. Sangat. Juga berharap ini berlanjut terus, bahkan supaya tadi bilang jangan cuma AC Milan, kalau bisa ke Akademi Real Madrid, Ajax Amsterdam, itu terus supaya kan pemain-pemain kita di Sulut punya semangat pelatih, apalagi sepak bola sekarang lagi dibilang lagi booming lah sekarang, mulai sejak timnas Indonesia, ada Euro, ada Copa America, jadi semangat anak-anak untuk mau jadi pemain bola besar. Mungkin kalau ada program-program pengiriman begini, ikut seleksi, siapa tahu kita bisa lolos seleksi dan ikut ditempa di akademi luar negeri. Kalau Bung sendiri masuk dalam pelatih untuk Road to AC Milan atau sifatnya hanya mengikuti saja ini?
Kalau saya Langsung. sendiri ada beberapa rekan ditunjuk sebagai tim seleksi, tim pelatih. Kalau Pak Arsi sebagai panitia pelaksana, tapi kalau saya ditunjuk sebagai tim seleksi, termasuk ada rekan saya sama pelatih, Coach Stanley Mamuaya, Coach Frankie Mananoas, dan ada mantan pemain seperti Coach Rico Pangemanan. Iya. Jadi kita saling berkomunikasi, pilih pemain mana yang terbaik dan sesuai pilihan kita itu. Nanti setelah itu kita tetapkan 6 pemain. 6 pemain itu yang nanti kita kirim videonya yang dipilih langsung dari Italia. Itu yang kita cuma sampai 6 pemain kita pilih. Yang tiga terpilih itu ditentukan oleh pemandu bakat Milan Academy di Italia. Oke. Walau kalau kita melihat kan ini antusiasnya 100 orang mengikuti partisipannya, dan diseleksi terakhir dari pemberitaan RRI bahwa 6 orang yang masuk gitu. Itu kenapa 100 ini harus tumbang? Apa karena kurang dalam strategi permainan, atau memang ini tidak asal-asalan karena ini nanti akan berkelas dunia begitu? Ya, betul. Mendekat sedikit Bung dari Mike Memang RRI. selalu dalam proses seleksi selalu banyak pemain yang kualitasnya beda-beda, istilahnya beda-beda tipis ya. Iya. Beda tipis, tapi tentu pelatih punya kriteria khusus. Pemain ini pertama tentu postur tubuh di posisi apa yang itu yang kita, kemudian teknik bermainnya, teknik dasar di sepak bola, bagaimana dia bisa bermain bersama dengan pemain lain, itu semua dinilai. Dan kita benar-benar fair menentukan 6 pemain yang 6 pemain yang nantinya akan dikirim, videonya akan dikirim ke Berarti 6 pemain ini juga masih akan ada di seleksi juga begitu, yang menjadi pilihan dari tim yang ada di sana ya. Kemarin sudah diumumkan 3. Itu yang pilih 3 itu langsung dari Italia, AC Milan. Kita cuma mengirimkan video. Dan yang kirim hanya 5 karena 1 mengundurkan diri sehari sebelum terakhir tes fisik itu dia mengundurkan diri karena mungkin ada alasan keluarga atau apa, dia sudah datang. Pemain asal Kota Bitung. Pas hari terakhir dia tidak datang, otomatis cuma 5 video yang dikirim. Berarti 2 yang artinya masih ditahan dulu, 3 yang sudah mendapat feedback dari AC Milan ya. Dia bukan ditahan, memang dipilih. Jadi dari 5 itu cuma dipilih 3. Cuma dipilih 3. 3 ini dari mana saja ini? Ini 3 ini kebetulan memang 5 pemain semua itu bagus semua. Tapi ya mungkin yang menilai kan dari Milan langsung. Kita cuma rekomendasi nama-nama ini saja. Silakan lihat, pilih yang mana. Kita juga penilaian, tapi dari sana menentukan. Ini 1 dari Manado, 1 dari Minsel, 1 dari Kota Mobagu. Tapi kalau melihat dari kesiapan mereka, memang mereka bertiga ini sudah pasti siap begitu ya? Memang kalau untuk sekarang kita cuma lihat sehari saja kan. Kalau cuma lihat sehari juga apa fisiknya apa-apa. Jadi yang penting di hari seleksi itu mereka memang tampil di atas rata-rata dari yang peserta seleksi lain. Tapi untuk keberangkatan nanti mungkin harus ditambah latihan lagi. Terutama teknik dan fisik itu harus ditingkatkan. Karena kalau sudah masuk ke akademi, tentu lebih berat latihannya. Dan mereka harus siap. Karena program-program sana tentu lebih mendunia ya. Kualitas internasional ya, bukan jadi, sifatnya hanya hanya pemain-pemain ini kemarin mereka berpanitia di Urus Paspor ya. Masih kemarin, tapi setelah itu mereka dipulangkan dan tinggal menunggu arahan selanjutnya dari pelaksana, dari timnya Bung Rio. Bagaimana mereka, apa kita latihan bersama atau kembali ke klub masing-masing, tinggal menunggu. Dan kalau ditunjuk sebagai pelatih, kami siap untuk melakukan pelatihan untuk mereka. Oke, Bung Arti sendiri kalau kemarin kan artinya sudah dibuat paspor apa semua, tinggal menunggu pengiriman mereka ke Italia ya, untuk masuk dalam akademinya AC Milan ya. Dari mereka bertiga ini kemudian apa yang menjadi namanya pelatihan khusus untuk mereka agar benar-benar bisa membawa nama baik Sulawesi Utara khususnya begitu untuk masuk pada kancah internasional ini, Bung Arti? Terima kasih. Sebenarnya ini berkaitan dengan teknis karena kami sebagai pelaksana kegiatan hanya menyiapkan secara administrasi. Tapi untuk persiapan khusus itu yang pasti sebelum mereka berangkat harus ada tim pelatih. Nah, seperti Coach Alan bilang tadi, kalau masih dipercayakan untuk melatih menuju ke AC Milan, mereka akan tetap melatih, dan kami pelaksana ada kerjasama dengan kesehatan agar supaya juga di situ kelihatan
fisik mereka, jangan sampai misalnya Kesehatan juga. sampai ke sana terjadi Pasti apa-apa medis juga. tidak terdeteksi, misalnya dia penyakit jantung, siapa yang tanggung jawab? Iya, Jadi ada juga pemeriksaan kesehatan. Data itu akan dirangkum sekaligus sebagai biodata dari pemain tersebut untuk dilampirkan dalam proses pengiriman mereka nanti ya, begitu ya Coach? Seperti itu yang terproses yang kami laksanakan. Kalau kita melihat dari segi umur begitu ya, tadi dikatakan 2009, 2010. Kenapa tidak ada tahun kelahiran yang istilahnya 2008, 2009 atau 2007, 2008? Apakah ini memang persyaratannya di 2009, 2010 begitu ya? Bawah usia 15 tahun 15 tahun usia maksimal ya. maksimal ya. Berarti tahun 2011 juga bisa bergabung sebenarnya kalau memang di tahun ini masuk di umur 15 tahun ya. Oke. Bung Arci? Karena dia Adakah satu keuntungan dengan kategori itu karena dari materi yang ada ini tim sepak bola Sulut sangat beruntung karena sudah ada bank data pemain untuk menuju ke event-event yang lebih tinggi ya. Kalau dalam waktu dengan dekat ini waktu dekat ini ada Popnas. Oh iya betul. Karena Popnas pelajar itu kategori usianya seperti itu. Jadi kita sudah ada bank data, sudah ada tercatat minimal 33 pemain. Nah, jadi udah gampang cari. Ini udah diambil dari secara keseluruhan. Kemudian dianalisa berdasarkan posisi masing-masing kategori, misalnya big ratingnya berapa. Nah, jadi kami sudah mendapatkan minimal 33 ya untuk kegiatan lanjutan di Prapopnas. Iya, jadi kategori itu sangat menguntungkan untuk tim Sulut. Wah, luar biasa ya. Ini artinya bahwa Dia feedbacknya ada. Jadi selain usia ini, selain K9, anak-anak ini juga masih bisa terpantau untuk kegiatan Prapopnas nanti. Oke, jadi mereka itu sebenarnya sudah masuk klub ya, sudah Mereka di klub semua. Sudah di klub semua. Oke, direkrut ikut di situ ya. Baik. Dan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon yang kami siapkan, ataupun Anda yang ingin berkomentar langsung di fanpage Facebooknya RRI bisa langsung berkomentar di situ, nanti kami akan menjawab. Dalam hal ini narasumber yang akan menjawab langsung setiap pertanyaan dari Anda ya. Sebab itu Anda yang mengikuti program ini bisa langsung berinteraksi di nomor telepon yang kami siapkan sampai di pukul 10. Sementara kita jeda dulu sejenak untuk Anda pendengar, tetap bersama kami karena kami masih akan membahas kembali terkait dengan topik kita yaitu Road to AC Milan. Tetap di Pro 1 RRI Manado. Pendengar, Anda masih bersama kami di Forum Kawanua dan kita masih membahas Road to AC Milan ya. Road to AC Milan, kalau saya secara pribadi saja, jangankan olahraga, pergi sendiri saja sudah satu kebanggaan ya. Apalagi ini pergi mengatasnamakan daerah dan masuk pada klub bergengsi internasional ya. Sepak bola ini jadi satu hal yang menjadi kebanggaan bagi mereka yang tentunya tembus atau masuk untuk ikut pada akademi di Road to AC Milan ini ya. Nah, Bung Rio Dondo Kambe kan artinya memprakarsai untuk Road to AC Milan ini didasari atas apa ini Pak? Apakah karena memang sudah ada kerjasama yang dilakukan baru, apakah memang AC Milan melirik Sulawesi Utara ini potensial untuk atlet sepak bola begitu? Dijawab Bung Arci. Oke, terima kasih. Kegiatan ini sebenarnya sudah yang kedua kali. Dari 2 tahun sebelumnya sudah dilaksanakan dan tahun ini merupakan tahun kedua. Iya, tahun kedua. Jadi kalau mau dibilang sangat bersyukurlah karena dalam seleksi ini setelah selesai seleksi tidak ada lagi seleksi yang lain, langsung ke 9. Waduh, ini kan suatu kebanggaan. Tanpa seleksi lagi Sulawesi Utara dipilih. Sebagai informasi yang kami dapat dipilih. Selesai dari seleksi ini data para pemain langsung dikirim ke AC Milan. Waduh, itu lompat berapa tingkat ini langsung ke AC Milan. Itu Mbak, itu kami sangat bersyukur kepada yang memprakarsai kegiatan ini Bung Rio. Iya, jadi nggak tahu kenapa Sulawesi Utara ini sudah kedua kali berarti ini bukan lagi main-main ya. Iya, untuk daerah Sulawesi Utara memang sudah menjadi lirikan internasional ya. Kalau dari pelatih sendiri ini memang betul kualitas kita kan artinya nasional saja kadang-kali kita harus tumbang begitu. Tapi ternyata internasional memandangnya positif begitu sampai dilirik lebih mendekat, Bung. Itulah. Ya, itu tadi seperti dinamikanya ya. Bersyukur ya kita punya orang seperti Bung Rio memperkasih ini. Jadi
memang ya ini dari pandangan kita ini yang terbaik. Entah itu dari pilihan itu kan lain pelatih lain tentu. Lain pelatih kalau istilahnya lain koki lain masakan. Betul, lain rasa Lain ya. rasa ya. Jadi bersyukur bisa dilaksanakan di sini dan kalau boleh ada terus program seperti ini. Tapi kalau melihat memang potensi-potensi atlet kita tidak kalah banding atau bersaing dengan atlet-atlet lain begitu ya, terkait dengan pemain-pemain sepak bola kita ini. Sejak dulu Sulawesi Utara itu sumber pemain nasional, banyak bibit pemain nasionalis, banyak Bukan cuma sepak bola berarti ya. khusus sepak bola banyak atlet sepak bola nasional yang pernah dipanggil tim nasional ya. Soal Stanley Mamuaya, Coach Francis Stanley Weka. Mamuaya. Dan maaf saya sendiri pernah dipanggil tim nasional. Wah, jadi biasa juga. berarti di situ dilihat Sulawesi Utara punya potensi sebenarnya. Juga mungkin sudah karena lama tenggelam, PSMA sudah hilang, PSMA sudah hilang, jadi kompetisi sudah itu. Sekarang, tapi mulai mungkin kepemimpinan pemimpin sekarang kita ini yang sudah mulai kembali lagi, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang sangat mendukung olahraga, tentu semua pasti bersemangat untuk ikut latihan, apalagi khusus sepak bola yang memang sangat populer di masyarakat. Oke, ini terkait dengan sarana prasarana yang kadang-kali juga menjadi salah satu yang banyak disinggung ya, terkait dengan sarana prasarana olahraga kita, khususnya juga untuk sepak bola. Mereka ini dilatih kan artinya mereka harus paham terkait dengan kalau kita mungkin sehari-hari bisa saja pada kategori untuk penilaian kita seperti itu, tapi penilaian internasionalnya juga kan dilihat dari dasar mereka melatih begitu, sarana prasarananya mendukung atau tidak. Seperti apa ini sarana prasarana yang melatih mereka benar-benar supaya berstandar internasional begitu? Memang kalau stadion Sulut satu-satunya berrepresentatif untuk dilaksanakan event cuma Stadion Kelabat. Itu untuk event ya. Bedakan untuk latihan. Kalau latihan tentu dilatih di klub masing-masing ya. Tentu klubnya yang harus punya lapangan latihan masing-masing. Pun kalau sudah itu ada event baru kita ke Stadion Kelabat. Kalau kan latihan tentu yang latih klub kan, anak-anak itu di klub kan, bukan dilatih oleh siapa, oleh pemerintah atau apa, kecuali ada pembentukan tim Sulawesi Utara atau pembentukan tim yang mewakili Sulawesi Utara ya, berarti kita satukan. Tapi latihannya mungkin tentu harus di tempat lapangannya yang memang khusus lapangan latihan. Beda lapangan latihan dan lapangan untuk event. Yang kita sini Stadion Kelabat untuk event. Kalau latihan silakan. Misalnya klub ini latihan di lapangannya sendiri, karena klub itu memang harus mandiri sebenarnya. Kalau pada seleksi ini sebenarnya ini kembali ke pribadi seseorang begitu ya. Kalau strategi bermain mungkin semua orang bisa bermain juga ya, punya strategi khusus juga dalam bermain. Sekalipun kadang-kali harus dilakukan otodidak begitu, tanpa ada pelatih dia bisa melakukan strategi sendiri. Kalau dari syarat-syaratnya ini, apakah memang di Sulawesi Utara untuk pemain yang akan diutus ini sudah memenuhi syarat selain dari pribadi fisik mereka, mental mereka begitu? Ya bagi saya itu yang sudah terpilih itu yang terbaik memang. Ya, itu yang sudah terpilih. Dari berapa pelatih yang seleksi juga ya? Ya, tapi ingat kita sebatas memilih hanya sampai 6 pemain. 3 yang terpilih langsung dari Italia itu yang dipilih oleh tim pembangun 9 melalui video yang dikirim oleh panitia pelaksana. Wah, luar biasa ya. Enak juga dengarnya. AC Milan ya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 082195835080 dan sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Jaya, untuk Salam sahabat apa tadi itu? Salam sepak bola. Salam sepak bola bersahabat. Iya. Itu dia. silakan dengan Pak siapa di mana Pak? Halo. Halo, dengan Pak siapa dan dari mana? Nampaknya ini jaringan ya. Oke, terputus, bisa dicoba kembali yang bergabung tadi ya. Sepak bola ini salam bersahabat juga nih ya. Slogan baru ya Pak? Sudah lama. Oh sudah lama ya. Sepak bola di Indonesia. Oke, siap. Karena ini mantan sekum juga PSSI Sulut. Waduh, luar biasa ya. Saya bisa ketemu juga ya akhirnya. Mantan sekretaris. Baik, ke penelpon lagi. Selamat pagi RRI, salam olahraga. Terputus lagi ya. Bisa dicoba atau Anda bisa bergabung berkomentar di siaran langsung RRI, halamannya fanpage-nya di Facebook
langsung Anda memberikan pertanyaan Anda di situ atau memberi semangat juga bisa ya, karena ini sangkut paut terkait dengan bagaimana kemudian kita mendukung olahraga di Sulut termasuk sepak bola ini, apalagi mereka akan pergi ke dunia internasional. Selamat pagi RRI, salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Ya. Siapa di mana ini Pak? Elik di Manado. Pak Elik. Oke Pak Elik, silakan. Iya, kita kalau lihat ya, Hmm. orang sebagai masyarakat, apalagi kita tinggal dekat Poni. Oh iya. Hmm. Dulu kalau kan ada event-event antar sekolah, Hmm. kan jaga paring-paring di lapangan, harus antar sekolah itu. Pemerintah mungkin melihat dari Poni, melihat bibit-bibit yang tumbuh yang di pelajar-pelajar tuh. Hmm. Nah, dan kalau kita lihat ya, tahun-tahun 80-an, pokoknya masih ada tuh grup dari Lelem, dari Kota Mobagu, apa di Penama itu memang hampir setiap tahun bikin kompetisi di Poni itu. Hmm. Bahkan juga paling terkenal kan sepak bola klub dari Bayangkara itu, Hmm. dipimpin oleh Pak Wahab itu tuh. Wah, Bilalea. Kolonel apa dia? Bilalea. Nah di situ kita lihat ya, Hmm. paling top sekali. Orang jaga bilang di bola kaki di Sulut itu penjaga gawang dia bilang gol budo. Hmm. Waduh dia memang kalau dia dorong bermain, kalau dia grup bermain sebagai gawang, emang orang dia bilang sama dia lumba-lumba dia. Dapat kali dia berlumba. Oke. Iya, marah. Di sini kita lihat ya, Hmm. pertahanan orang bola kaki di Indonesia itu mestinya DP pertahanan di lapangan itu terutama tuh penjaga gawang. Hmm. Iya, walaupun DP skill pemain-pemain DP penjaga gawang panah pun mau hadapi di orang PKC, Hmm. di situ memang mesti dilatih. Cari memang orang yang penjaga gawang memang nyali. Oh memang mau pasang dana di muka gawang itu. Hmm. Iya, seperti itu. Memang kalau kita lihat kantor di Sulawesi Utara ya, itu bibit pemain bola banyak. Apalagi dalam rangka dulu dalam rangka mudah melihat itu antar kampung. Emang tang mabu kalau bermain bola lagi sekali dan di situ kita lihat, no. Elik sendiri kalau sebelumnya pernah ikut-ikutan untuk calon pemain begitu atau mendukung keluarga atau anak begitu yang masuk dalam Iya. pemain begitu? Hmm. Ada kan orang di lorong Bataran kan ada tuh pemain bola Persma dulu, Oh, Yopi Palar itu. Yopi atau siapa dia itu? John Palar John mungkin. Palar mungkin. Iya. Hmm. Dia pernah bikin apa nang event-event dia cuma antar kelurahan kan. Dia Oh, bikin iya. untuk anak-anak di lorong tuh. Hmm. Dia lihat orang boleh ini. Cuma waktu itu kan nggak ada kan belum ada tuh bilang sekolah untuk kursus bola kaki. Baik. Orang baru-baru sekarang kita dengar ada dah. Hmm. Dia latihan di kampus sana dorong. Hmm. Memang kalau orang lihat di Sulawesi Utara memang kalau bilang bola kaki anak-anak dia banyak kan. Cuma ya tergantung ukuran pemerintah, no. Baik Pak Elik, ini kita berbicara tentang Ratu AC Milan, artinya kita juga perlu dukungan ya dari Iya, Pak Elik dengan sebagai pemerintah warga kalau masyarakat di sering Sulut. itu, Hmm. Ada kan Iya. saya pernah kejuaraan di mana itu? Dia seperti itu orang nomor. Akhirnya nggak begitu cuma karena dikirim pelatih di apa semua cuma elah dong kenal dong family atau saudara. Hmm. Nah, seperti itu dong mau kasih maju di Penama. Oh dia juga ini. Oke, seleksinya ya baik. Kami sudah tangkap maksudnya Bung Elik. Iyo, kalau memang mau pasien dia ada skill dan gimana. Oke. Kira-kira ini terima kasih. Baik, terima kasih Bung Elik. Ini kami menangkapnya juga ya. Seleksinya seperti apa dan ini ada pengalaman-pengalaman juga ya Bung Elik terkait dengan sepak bola di Sulawesi Utara. Mungkin di zaman-zamannya pelatih kita ya kali ini yang hadir dan juga ini langsung dari Sekom PSSI Sulawesi Utara mantan ya. Baik ke penelpon lagi. Salam olahraga RRI. Salam olahraga, sahabat sepak bola Jaya. Jaya. Dengan Pak siapa dan dari mana? Ini Pak Bud tadi yang putus ya. Oh, Pak Buts ya. Oke, Pak Buts silakan. Betul. Hmm. Memang saya percakapan tadi tentang Rotus AC Milan ya. Iya, betul. Itu AC Milan. Paling pertama tentu apresiasi Hmm. kami ya. Yang Hmm. bisa ini yang bisa utara
jalur untuk road to AC Milan. Iya. Karena kalau kita ikuti nggak semua provinsi kan, nggak semua daerah yang bisa ini. Ketika ini ada tempat lah untuk yang inisiatif ini. Kemudian terkait dengan video yang krut oleh seleksi daerah, di mana ada alat dan landai, siapa Pak Joy Natu, tentu sebagai masyarakat kami sangat percaya apa yang ini benar-benar tempat terbaik yang ada itu pendaftar agar supaya sampai Aceh Milan mereka masuk. Kami ingat dulu ada Pak Bus bisa mencari posisi yang tepat karena jaringannya ini agak sedikit terputus suara-suaranya. Bisa dengar? Bisa. Bisa. Oke, lanjutkan Pak. Kurniawan Wijuliarto ya di Sampdoria. Kami ya untuk hari ini, untuk sekarang ini kami kira ada Sulawesi Utara anak-anak yang 4 video dikirim itu bisa gol 4 atau 3. Nah, mereka nantinya membawa nama Sulawesi Utara dalam hal sepak bola bahkan untuk timnas Indonesia. Nah itu aja. Ada poin pertama, video yang dikirim itu benar-benar hasil seleksi yang benar-benar 4 terbesar terbaik yang sudah dilihat di Ahmad Alan Mandai. Di dalamnya ada Pak Joy Ratu mungkin untuk fisik, dan supaya ke AC Milan itu mereka bisa diterima. Dan kami berharap akan banyak Bung Rio dan Nokambe lainnya yang bisa menerobos untuk akademi, misalnya ke Sampdoria atau kemana, untuk anak-anak Sulawesi Utara. Dan ini kepada anak-anak Sulawesi Utara dari tingkat SDS sampai remaja sudah bisa masuk diri bersiap agar supaya ke depan mereka bisa. Baik. Apresiasi untuk Rio Nokambe ya. Iya. Bisa buka jalur ke road to AC Milan. Baik. Selamat untuk tim seleksi dan selamat untuk 4 anak yang sudah 3 Pak, 3. Semoga Oke. 3 anak. Iya. Semoga mereka benar-benar lolos. Baik. Dan semangat untuk Pak Alen Mandai, Pak Jiratu dan tim. Baik. Terima kasih. Salam olahraga. Baik, Jaya, terima ya. kasih Jaya ya untuk Pak Boots. Agak sedikit terputus-putus tapi kami sudah bisa menangkap maksudnya ya. Ini salah satu juga dorongan. Barangkali ini tadi dimasukkan ada Rio Dondo Kambe lainnya juga untuk menembus persepak bolaan dunia ya, dalam hal ini internasional. Ke penelpon lagi yang mau bergabung silakan, yang mau ikutan di 0821 9583 5080. Sudah ada yang bergabung? Oke, belum ada, jadi langsung kami tutup dulu sejenak ya. Dijawab oleh narasumber. Ini ada Pak Elik di Manado. Ini kalau berkisah terkait dengan pemain-pemain sepak bola yang dulu, ini sudah banyak ya. Tapi oke, saya mengikuti arahan dari operator kita. Selamat pagi RRI, salam olahraga. Selamat pagi RRI, salam olahraga. Luar biasa, salam olahraga Jaya. Dengan siapa? Jaya. Dengan Bos. Pak Sartono minta. Pak Sartono. Masuk di RRI. Oke. Sorry bercanda ya. Oke, enggak apa-apa karena kita juga di sini kan artinya menyemangati suasana olahraga kita. Di sini Pak Ijat lagi di tempat ruangan lain begitu ya. Aduh, ramai sampai Baroli. Oke. Silakan Pak Sartono ini berbicara tentang Road to AC Milan. Pak Sartono menilainya seperti apa, masukan dan juga barangkali ada pendapat begitu. Saya respon dengan baik karena memang berbicara potensi pemain gantung dari bagaimana orang mengedepankan. Dengan adanya ini berarti ini memberikan angin segar kepada semua pelatih, ofisier, bahkan coach menaikkan maju kalau begitu. Kalau buat saya ya. Iya. Tapi itulah sepak bola. Tapi mudah-mudahan yang jadi kendala di sini, yang saya mau tanya, mohon maaf ini ya. Masalah DP administrasi ini apakah ditanggung oleh
dari mana itu artinya? Hmm. Yang saya bertanya. Yang gendala di sepak bola ini, ujung-ujungnya adalah administrasi. Itu yang saya pengalaman saya. Sampai kos mati di tengah lapangan karena memperjuangkan di sepak bola yang disulut. Tapi apa? Yang mudah-mudahan dengan adanya ini ya, asal betul-betul. Karena ini cuma dipilih 3. Yang dari Kota Bambagu dan Sulut, tuh, sebenarnya banyak potensi. Banyak. Termasuk putra-putra talor itu, saya sorry semua ada skill. Dan terang dari ikut event itu. Jadi, ya mudah-mudahan betul dengan adanya ini sudah membawa angin segar Kota Rompel sepak bolanya ada di Sulut. Karena Sulut ini kalau bilang potensi ada, cuma masalahnya dulu banyak potensi tapi nyala ada yang sponsor. Masalahnya itu termasuk pelatih. Sampai siang orang tua sama di Manado ini, Bung, mengharapkan tuh anak-anak Dora itu ada prestasi dan semakin maju. Tapi sama waktu itu dibayar oleh orang tua. Nah, orang tua selalu bos bilang tunggu aja, saya sudah tinggal semua ada ATM saja sampai kapan? Oke. Ini mohon maaf ya, Betul. Nah itulah, saya ikuti ini sepak bola dari Koni, Bekeng, sentra-sentra. Apa ini siapa Pak Anton, Pak Ayong situ sementara Bekeng lagi apa itu saya belum tanya di dalam pas tapi cucu so tuankan ini pendidikan karena pendidikannya baku bawah dan prestasi itu jadi mesti baku bawah. Jadi kita bilang tunggu yang kita mau kasih tapi cucu kita mau kasih di prestasi pendidikan kesekolah dari pendidikan ini tanggal 22 semua masuk dalam sekolah. Entah mau dites ke apa. Tapi itu mudah-mudahan dengan adanya ini Sulut semakin jaya, semakin kuat dan mudah-mudahan anak-anak dan orang tua akan selalu mempercayai situasi dan kondisi yang ada termasuk persepak bolaan ini. Karena kalau bukan potensi banyak sekali itu saja. Masalahnya itu. Kalau ada mudah-mudahan ke depan ini pemerintah semakin kuat, semakin maju, semakin memberikan semangat dan seluruh orang tokoh masyarakat, tokoh olahraga berkolaborasinya ada rasa ini, ada rasa kecemburuan segala titik bengek. Karena kita ini saya mudah-mudahan ke depan semakin maju, semakin kuat dan mudah-mudahan Dora ini bahkan sampai ke internasional, mudah-mudahan Sulut akan sampai ke internasional. Amin. Lebihnya kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka. Merdeka, ya. Salam olahraga juga, Pak Sartono. Ini suaranya semangatnya luar biasa begitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat perkembangan olahraga itu tentunya dampaknya bukan pada pemainnya tapi pada masyarakatnya ya. Kalau masyarakat bersemangat pasti dampaknya juga pemainnya ikut bersemangat pula begitu. Benar ya Bung ya? Untuk pelatihnya Pak Mandi silakan menanggapi bagaimana kemudian ini ada dari Pak Elik di Manado. Ini kayaknya dukungan seleksinya benar-benar memang seleksi atau artinya kita punya nilai persahabatan. Oh dia anak saya, jadi saya unggulkan dia saja yang pergi begitu. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan yang mana murni ya. Murni. Kita memilih 6 pemain terbaik. 6 pemain terbaik. Nanti itu 6 itu dibawakan video dan 3 yang ditentukan oleh AC Milan. Tapi yang dikirim hanya 5 karena 1 mengundurkan diri. Dan sayang ya sebenarnya anak punya potensi tapi mungkin dari ratusan lagi yang dari ratusan. Pas sudah ambil video, tiba-tiba besoknya sudah tidak datang saat itu. Nah, itu enggak bilang dari mana tapi kalau boleh seperti itu untuk ke depan benar-benar memang motivasi untuk jadi pemain bola lah. Berarti artinya kita kalau melihat pada seleksi ini kan sudah masuk 6 besar tapi 1 orang mengundurkan diri. Itu kan artinya mereka pendampingan terhadap dari orang tua juga itu penting. Apakah juga selain dari seleksi ini, selain dari memang di saat mereka berlatih atau melakukan pendekatan juga kepada orang tua? Kadang-kali kan anak punya potensi tapi kadang-kali juga orang tua kurang mendukung begitu. Padahal mereka bisa mempengaruhi begitu terkait dengan bukan cuma di tengah keluarga tapi daerah memberi nama baik. Punya pendekatan seperti itu dari pelatih kepada orang tua anak-anak. Apalagi kan mereka masih 14, 15, kalau 17 mungkin sifatnya mandiri begitu. Memang anak-anak seperti itu memang tentu harus butuh dukungan dari orang tua. Tanpa dukungan orang tua juga mereka sama juga bohong ya. Di sini banyak anak-anak saya lihat ada pertandingan anak orang tua sport di pinggir lapangan. Nah itu
mungkin dukungan penuh dari orang tua. Salah satu yang Salah bikin satu. Bahkan kekuatan. kadang-kadang orang tua seperti sudah jadi pelatih karena terlalu bersemangat. Nah, itu juga tidak boleh. Ada pelatihnya, cukup memberi support, bukan itu. Itu bagus orang tua seperti itu. Intinya anak usia dini pertama kan, anak usia muda, kita berpikir dulu bagaimana dia. Jangan dulu berpikir jadi pemain top, pemain hebat. Berpikir dulu ke jalan yang benar. Salah satunya buat olahraga. Olahraga, Nanti betul. kalau sudah semakin dewasa itu kan lihat potensinya, oh ini memang potensi benar-benar kita ada apa potensi itu sampai memang menjadi pemain sepak bola. Pelatihnya ada berapa tadi Pak? Bisa kembali diulang? Ada berapa orang yang melatih atau pelatihan ini langsung pelatihnya ada berapa orang ini? Ada 3, saya Stanley Mamuaya, Frankie Mananoas, kemudian ada mantan pemain juga yang membantu, Bung Riko Pangemanan, kemudian ada teman-teman pelatih di daerah juga yang membantu di lapangannya. Oke. Berarti ada banyak pelatih, artinya seleksi ini bukan karena ada ini keluarga saya begitu ya. Jadi punya pemikiran atau mindset berbeda-beda dari pelatih. Jadi ini tidak ini sembarangan. saya boleh potong. Silakan Di situ Pak. ada pelatih dari coach Stanley Mamuaya dari Tomohon. Stanley Mamuaya, mantan pemain Persma. Stanley Mamuaya. Di situ ada anak Tomohon justru yang tidak terpilih, Pak. Terpilih tapi dia tidak ada. Dia tidak ada usaha langsung. Tidak ada pilih kasih buat siapa saja. Oke. Jadi ini terbukti ya, ada orang Tomohon yang bergabung, pelatihnya di situ yang melatih orang Tomohon, tapi bukan berarti orang Tomohon harus masuk, tidak ya. Tapi kita bukan mendiskriminasi suatu Tomohon tidak ya. Tapi dia mungkin ada urusan atau apa lain atau apa. Ini yang lebih diutamakan yaitu memang benar-benar pemain sepak bola ya, bukan karena pilihan-pilihan dari pelatihnya begitu atas nama pribadi begitu. Kalau dari Bung Arci, bagaimana Bung terkait dengan ini pelatih juga kan banyak juga pelatih sepak bola. Kenapa 6 ini mereka ini yang dipilih begitu? Apa karena pengalaman dan juga dedikasi loyalitas mereka terkait dengan sepak bola di Sulut, atau ini dijadwalkan setiap tahun, barangkali ini akan menjadi lirikan setiap tahun untuk dilakukan terus begitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Sebenarnya banyak. Iya. Tetapi kami memahami bahwa untuk memanggil mereka semua itu masing-masing punya kesibukan. Di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, standar lisensi kepelatihan itu lisensi CA di Manado. Oh. Iya. Paling banyak di Manado, dan mereka itu ada di seputaran. Jadi apa salahnya kami memanggil yang mempunyai standar lisensi dan mereka adalah pelatih-pelatih aktif. Jadi pelatih-pelatih aktif, bukan tidak aktif. Jadi yang ada di Manado, kemudian mereka juga itu selain ditunjuk oleh yang memprakarsai, mereka ini punya potensi. Jadi mereka lah yang selalu berkecimpung di dunia sepak bola sehingga mereka yang dipilih. Nah, tadi soal pertanyaan peran orang tua dan bagaimana kesinambungan dengan klub, saya mengambil contoh begini. Dalam seleksi misalnya ada tinggal 2 orang yang akan dipilih, 1 orang. Si A bapaknya pemain bola, si B bapaknya tidak main bola. Kalau nilainya sama 7, maka kalau saya akan pilih 7 yang bapaknya pemain bola. Kenapa? Karena peran orang tua di saat dia menonton anaknya seleksi, pulang di rumah dia akan menjelaskan kamu kesalahannya di sini. Jadi ada. Ditambah lagi latihan santainya, lebih santai ya. Paling pulang rumah cuma main ke sana kemari, nggak tahu, jadi akhirnya prestasinya mandek situ. Jadi seperti itu yang saya mau ceritakan, peran orang tua. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting. Jadi kalau tidak ada background juga tidak background, susah untuk dia berkembang, kecuali orang bilang tuh ada garis tangan dan campur tangan di situ. Kalau sepak bola, kalau pelatihan ikut khusus, pertama diajar tentu sepak bola itu pemain pertama gen itu sangat menentukan untuk jadi seorang. Tapi kalau kita berkaca kepada Ronaldo saja ya, ini orang tuanya juga kan artinya dari latar belakang keluarga yang susah ya, mohon maaf ya, miskin barangkali ini, dan bapaknya hanya suka nonton bola, bukan backgroundnya pernah main sepak bola atau apa begitu, tapi dia sudah bisa berhasil. Kategori itu sedikit berbeda, Pung. Gimana? Memang tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Kita ambil Messi. Mungkin 20 atau 30 tahun kemudian baru ada yang sama seperti Messi ini. Itu yang disebut gen. Oke, betul. Itu yang disebut gen. Itu sangat sulit untuk kita cari. Tetapi untuk
semangat dan latihan dari keluarga miskin itu ada sama Ronaldo juga ya. Motivasi itu. Kadang-kali itu menjadi dari- motivasi iya, ya. iya. Oke. Jadi itulah. Kemudian Ada tadi dari Pak Sartono di Kombos, katanya potensi pemain ini menjadi angin segar juga ya seleksi AC Milan ini untuk sepak bola di daerah. Tapi kadang-kali menjadi kendala yaitu mengenai ujung-ujungnya katanya administrasinya begitu ya. Dan banyak juga potensi tapi tidak ada sponsor yang dialami untuk pemain-pemain kita. Tapi sekarang sudah ada sponsornya ya. Sponsornya langsung diprakarsai oleh Ridendo kami untuk ke sana ya. Ditanggapi seperti apa Bung Kemarin Arsi? saja biaya paspor ditanggung oleh Oh iya. pembiayaan, yang penting anak-anak datang. Anak-anak datang ikut seleksi sesuai dengan persyaratan seleksi. Mereka tidak butuh biaya. Oh, Mereka hanya datang. Pembiayaan itu dari yang sponsor ya. prakarsai. Seperti itu. Oke. Ya, supaya lebih jelas, jangan ada Konotasi atau Iya. tendensinya ke arah yang Iya. bahwa oh begini-begini ini tidak ya. Murni ini untuk kebaikan pemain-pemain Sulawesi Utara ini untuk ke dunia internasional. Iya. Kelayakannya seperti apa itu sudah dijawab tadi ya oleh pelatih kita. Baik, sudah ada yang bertanya lagi tadi ya di chattingnya RRI di WA. Salam olahraga buat teman-teman Narsum. Masukkan saja bahwa ketika ada seleksi seperti ini paling penting adalah kejujuran dalam menilai karena bukan tidak mungkin ada titipan dari oknum tertentu. Ini sudah dijawab ya. Yang ada supaya mereka benar-benar adalah perwakilan yang mumpuni sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bergabung nih telepon, bisa langsung. Belum ada ya, Anda bisa mencoba langsung di 082195835080 dan kami melihat juga di halamannya RRI untuk streamingnya kita di Facebook ya. Oke, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI, salam olahraga. Pagi Pak. Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Ya, dengan Pak siapa? Minix. Pak Minix. Menix. Ya, Tondano Utara. Tondano Utara. Oke, silakan Pak Menix. Ya. Dulu kan pemain-pemain Sulawesi Utara masuk ranking 4 waktu jam gubernur Mangindahan. Kenapa ke jauh-jauh ke AC Milan, Italia sana? Dananya sudah bisa digunakan untuk ke pemain-pemain kita begitu. Jadi menurut saya lebih baik kalau pemain-pemain Sulawesi Utara dan pelatihnya dulu ada Alan Mandai, ada 2 yang masuk di PSSI. Enal Mewengkan sama Firman Utina kan jebolan Sulawesi Utara dulu. Kenapa harus ke Italia lagi? Kita buang-buang dana. Ke Italia dulu pernah tahun berapa itu? 70-an. Mereka balik tidak ada apa-apanya. Kan uang negara semua yang keluar. Walaupun pribadi tapi kategori uang negara. Baik. Oke. Baik, cuma itu Pak Menix. Terima kasih Pak. Hanya Ya, itu. terima kasih ya. Hanya itu ya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita ya terkait dengan bagaimana kemudian ini kenapa harus ke AC Milan, ke timnas saja kita harus lebih perhatikan barangkali itu ya menjadi salah satu yang Terima kasih, Pak. menjadi pertanyaan. Ya. Tapi ditahan dulu Pak sebelum kita akan menjawab dari penelpon lagi yang mau bergabung sesi terakhir ini. Sudah tidak ada, jadi sudah kami tutup ya karena waktu juga sudah berada di bagian akhir. Dan terima kasih kami sampaikan juga untuk yang bergabung di Facebook, ada Septi Mamangke yang memberikan jempol bersama dengan Steny Ray ya, dan yang tetap menonton untuk fanpage-nya streaming RRI di Facebook. Ya, langsung dijawab. Silakan Bung Alen. Terima kasih Pak menanggapi Bung Alan Mandai sebenarnya ada di sini ya, yang akan menjawab sendiri. Kalau tadi disinggung ada Bung Alan Mandai di timnas dan di PSSI dan apa begitu tadi disampaikan oleh bagi gambaran Bung Alen ke Genoa waktu timnas ya. Salah satu Bung Alan sendiri sudah kelas internasional sebenarnya ya. Italia. Ya, ini beda. Ke Italia. Jadi beda. Ini kita bukan pengiriman tim, pengiriman tim. Kita ini cuma ini diperkasai oleh
bukan dari dana APBD, dari dana apa. Mungkin kalau untuk pembentukan tim Sulawesi Utara wajarlah, tentu harus Wajib ke timnas ya. wajib maksudnya wajib untuk pemerintah tanggung apa semua dananya harus. Tapi ini memang khusus pribadinya Bung Rio itu dan tim itu dan juga termasuk timnya itu yang untuk memperkasih kegiatan ini. Mungkin kita tidak tahu apa pembiayaannya dari mereka pribadi atau dari mungkin AC Milan yang bayar langsung ya kan. Iya, Kita tidak betul. tahu. Karena mereka cuma pilih pemain bawa ke sana. Yang seperti kemarin anak-anak sudah urus paspor, tadi ditanggung oleh pelaksana. Berarti yang pasti bukan pakai dana pemerintah. Jadi silakan kalau ada yang sponsor-sponsor itu kami juga setuju, lebih setuju kalau ada banyak seperti Bung Rio lain lah mau kirim pemain asal pakai pribadinya, tidak pakai pemerintah, kami setuju. Iya. Kan pulang kemari juga untuk talenta untuk Sulawesi Utara nanti, iya kan? Oke, yang nantinya juga ujung-ujungnya administrasi diribetkan lagi begitu ya kalau kita Ujungnya ke. kan dia jadi pemain sulut nanti, ya dia ke tim nasional tetap bawa sulut. Ya Tapi kan? tetap kalau artinya kan ini barangkali ada kecemburuan ya. Timnas saja ini masih agak sedikit jauh kita tapi kenapa kita harus ke AC Milan? Mungkin bisa dijawab, seleksi timnas juga tetap dilakukan, Bung. Apalagi Bung kan ini menjadi Kalau- pelatih di Sulawesi Utara begitu. Kalau untuk timnas kewenangan dari PSSI pusat bukan dari kita. Di pusat mungkin kita berapa kali pernah laksanakan seleksi ini cuma sebagai pendampingan dari tim pelatih pusat, cuma pendamping. Mereka yang memilih langsung, kita cuma mendamping fasilitasi di sini. Itu. Baik. Kalau di satu saat nanti diminta data pemain, kita punya data pemain seperti ini ya. Kita punya data pemain ini ada pemain bagus, tolong dilihat. Itu seperti itu kalau kita. Baik. Dari panitia pelaksana, Bung Arci silakan terkait dengan ditanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Bung Menix di Tondano. Sekali lagi soal pembiayaan, pertama kita harus syukuri bahwa ada orang yang tergerak untuk melaksanakan kegiatan ini. Itu saja dulu. Soal outputnya nanti kita lihat seperti apa, karena bentuk kerjasama ini para pelatih di sini hanya mengirimkan data melalui video dan yang memilih adalah tim scouting dari AC Milan. Tadi keterkaitan juga dengan pilih yang terbaik. Pelatih hanya mengirimkan video data-data yang dibuat untuk teknik dasarnya seperti apa, dan yang memilih, yang memutuskan adalah dari Tim di sana ya. dari tim di sana, bukan para pelatih. Itu yang saya mau garis bawahi. Kalau berkaitan dengan kenapa Pertanyaan jauh-jauh ke AC Italia. Milan, ya orang harus pahami bahwa salah satu terobosan yang ada saat ini yaitu bentuk kerjasama dengan AC Milan Academy. Itu yang terlihat sekarang. Siapa tahu ke depan ada Dia dengan buka akademi sih juga. buka Bagus kalau dia akademi. buka akademi Atau dia ada di sini, cabang ya. di sini, tidak perlu lagi ke sana. Mereka Ya, yang datang orang ke itu. sini. Itu yang tentu Itu juga. kan harus diawali dengan Kerjasama tentu. hubungan. Jadi Haji mumpung ya, ini ada Iya, tawaran kita iya, permintaan ke Italia, iya. apa salahnya kita isi. Barangkali yang Bung Rio ini yang mendapatkan informasi dan link ke Iya, sana lebih menanggapi dan menjadi Iya, sponsornya seperti akhirnya ya. Oke. Dipahami seperti itu ya, Bung Menix. Bukan berarti kita mengenyampingkan sepak bola di Sulut untuk maju ke tingkat-tingkat yang bergengsi. Ya, paling tidaklah di timnas ya, menjadi timnas atau bagian dari klub-klub nasional nantinya. Jadi ini bukan berbicara terkait dengan bagaimana kita mengenyampingkan semuanya, tapi kita lebih memfokuskan ini aji mumpung ya, permintaan dari luar negeri untuk di Sulawesi Utara, kenapa tidak kita harus mengisinya, menseleksinya, dan pasti itu bukan main-main untuk seleksinya. Jadi perlu lagi pelatih-pelatih yang terbaik ya untuk menseleksi mereka yang akan masuk di akademi tersebut. Sudah berada di bagian terakhir, barangkali ada masukan dari Bung Alan Mandey terkait bagaimana kemudian AC Milan ini supaya benar-benar tetap juga melirik Sulawesi Utara ya sebagai tempat untuk merekrut atlet-atlet mereka begitu, pemain-pemain sepak bola berkualitas. Seperti awal yang saya katakan tadi, bukan cuma AC Milan. Kalau bisa Ada yang lain ya. akademi lain, ada orang-orang di Sulut seperti Bung Rio. Bung Rio bisa melobi Real Madrid, Manchester United, Ajax, Barcelona, Juventus, barangkali. itu banyak akademi. Bagus lah untuk kita. Ya. Baik. Ya, itu Itu saja. menjadi pendorong juga ya. Supaya jadi motivasi untuk anak-anak di daerah ini. Kalau di Indonesia, kalau saya mungkin bisa tambahkan sedikit, Indonesia barangkali ada juga klub-klub dari luar negeri yang merekrut bukan cuma di Sulawesi Utara. Kalau diinformasikan atau terdengar informasi-informasi. Justru kalau kita di Indonesia, justru ada akademi Real Madrid yang dibuka di Indonesia, akademi Ajax Aston Villa yang dibuka di itu. Mereka yang buka akademinya di sini. Oke. Cabangnya dari
Tapi bukan di Sulawesi Utara ya, Di Sulawesi Bang? Utara belum ada. Ya, Oke. ini berharapkan di Sulawesi Utara juga ada AC Milan ya. seperti siapa saja yang suka ya. Oke. Dari Bung Arci, silakan Bung Arci bagian terakhir kita. Saya kira seperti yang saya katakan tadi, menghargai apa yang sudah dijalankan ini dengan diperkerasai oleh Pak Rio, dan siapa tahu dengan kegiatan ini ada yang terbuka. Tahu? Mungkin yang seperti saya katakan tadi, dibuatkan cabang ke sini agar supaya lebih banyak lagi yang terseleksi ini kan. Betul. Berangkat ke sana butuh biaya. Nah, mungkin satu tim. Betul. Ya, jadi kalau dorong buka ke sini, paling yang ikut seleksi lebih banyak. Nah, kenapa para pemain banyak sekali, tapi kan kita menseleksi sesuai kategori. Jadi ya, saya mau ingatkan, jangan putus asa latihan, gizi juga harus diperhatikan. Nah, di sini ada peran orang tua. Itulah kesimpulannya. Terima kasih. Ya. Baik, ditambahkan terakhir silakan. Khusus untuk pesan-pesan untuk anak-anak yang terpilih ya. Iya, iya, silakan Bung. Tetap berlatih, jangan cepat puas diri ya, karena ini belum apa-apanya. Ya. Jadi tetap berlatih supaya kalau di sana memang benar-benar sudah siap. Kemudian yang belum terpilih tetap semangat juga ya, bukan jalan masih panjang, bukan berakhir di sini. Mungkin ada event lain yang berkatnya kan di tempat lain lagi. Ya kan? Oke. Itu saja. Ya, baik. Barangkali juga masukan, barangkali ada reporter khusus untuk ke sana ya. Terima kasih banyak untuk Bung Alan Mandey, Bung Arci juga untuk waktunya sudah bersama-sama. Sukses untuk Road to AC Milan ini di Prakarsai Rio Dondo Kambe ya. Semoga apa yang menjadi harapan kita ini daerah Sulawesi Utara memang benar-benar menghasilkan pemain-pemain sepak bola terbaik yang berkelas internasional. Dari belakang perangkat siar, saya Hendra, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya. Jaya.